Kenalkan, nama saya Helen dan saya adalah Business Director di Manulife. Saya bergabung menjadi Life Planner di Manulife sejak tahun 2020, jadi persis sebelum COVID mulai. Saya sendiri sebenarnya backgroundnya selama belasan tahun, hampir 17 tahun, saya ini menjadi karyawannya dari research agency, dari consumer goods, dari banking, dari e-commerce, dan kemudian saya bergabung dengan bisnis keluarga di alat kesehatan rumah sakit sebagai operational manager. Waktu itu sebenarnya sahabat saya yang juga leader saya, Joe, dia tidak pernah mengajak saya menjadi life planner di Manulife, tapi saya sering dengar rekrut, selling, training. Kemudian saya penasaran, saya tanya Joe, untuk jadi life planner tuh gimana sih caranya gitu loh. Oh gampang kok, cuma training, tapi nanti kita juga akan ada training-training tersendiri untuk mengajarkan mengenai asuransi, prospecting, closing, dan lain sebagainya. Satu hal yang kemudian terbersit di kepala saya, karena saya ini kan besarnya jadi karyawan ya, dari karyawan semenjak lulus kuliah langsung jadi karyawan. Saya udah bilang, Joe, I have no background di asuransi, I have no idea, walaupun saya lulusan Fakultas Ekonomi UI, tapi memang nggak punya interest di asuransi dan nggak pernah kepikir sekalipun jadi life planner di Manulife atau asuransi manapun. So aku bilang, Joe, aku ini cuma mau belajar ya. Gue kepengen jadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih empati, mendengarkan orang lain. Karena kenapa? Aku ini kan di perusahaan keluarga ya, gimana pun juga anak bos lah. Anak bos itu pasti lebih banyak satu arah ngomongnya, karena di pabrik juga blue collar, jadi mereka tuh jarang untuk tektok. Diskusinya tuh jarang gitu loh, nggak seperti yang aku dapetin waktu aku di banking, di retail, dan kita ketemu dengan orang-orang yang selevel dan tektok untuk diskusinya lebih panjang dan lebih gimana ya, rasanya lebih berbobot gitu loh. Dan aku merasa kalau aku terus-terusan hanya satu arah dan tidak ada diskusi yang selevel, aku nggak akan berkembang dan aku pun akan semakin mandor lah gitu loh. So I thought menjadi life planner will be a chance for me to be a better person, develop myself, karena aku harus komunikasi dua arah ya, diskusi. So aku bilang sama Joe, gue nggak bisa jualan ya. Joe langsung bilang gini, siapa yang suruh lo jualan? Okay, why not? So aku jalanin, and surprisingly it was fun. Kenapa? Karena aku banyak di corporate ya, dulu kerjanya di gedung tinggi, dan sementara kalau aku mikir jadi agen asuransi atau life planner, itu kerjanya ya nelfonin orang, kerjanya di cafe, serabutan, gak jelas gitu. But no, di sini di Manulife kita diberikan satu naungan, kita kerja di gedung yang pencakar langit lah ya, di Sudirman, di tengah kota, ibu kota Indonesia, di Jakarta. Prestige, diberikan support training dari dalam dan luar negeri, online dan offline. Jadi di sini aku merasakan kehidupan korporasi, tapi tanpa harus menghadapi politik di korporasi, harus punya jam kerja 9 to 5, even I can do whenever, 9 to 5, 5 to 9, apapun preferensi aku masih bisa olahraga pagi hari, aku masih bisa melakukan hal-hal yang lain sebagai hobiku, tapi tetap mendapatkan penghasilan yang ternyata it's better than I expected. Tadinya aku nggak ada tuh diiming-imingin uang segini, uang segitu, aku hanya ingin belajar. Apa mau dikata, ternyata penghasilannya sangat-sangat baik, bahkan menurut aku lebih baik pada saat aku bekerja di korporasi dengan level VP. Kenapa? Karena value aku per hournya sekarang menjadi lebih besar daripada dulu. I have to work 9 to 5, gajinya segitu-segitu aja. Aku mau naik pangkat, harus nunggu level di atasku antara dia naik duluan atau dia resign, right? Di sini aku bisa naik pangkat tanpa aku harus menunggu atasnya kosong. Apapun yang aku lakukan matters because of what? Jadi life planner itu bukan sekedar jualan, tapi mengembangkan bisnis. It's a business of your own. Aku kepingin jadi entrepreneur dari dulu, karena aku ingin seperti ayahku. Cuma takut banget kehilangan modal, takut gagal.
Sementara di sini setelah aku jalanin, aku membangun sebuah tim, aku membuat sebuah branch tersendiri, dan ini my business. Apapun yang aku lakukan matters. Apapun yang aku punya ide dan ingin aku jalankan, aku bisa jalankan sesuai dengan keinginanku. Oke, dan tidak mungkin pilot, nggak mungkin rugi. Kenapa lah, nggak ada modalnya kok. Gitu loh, modalnya hanya niat dan kerajinan. Oke, yang penting sabar, niat, dan rajin. So, buat temen-temen yang sekarang ini masih ada di korporasi, pikirin deh, kalian sampai kapan mau kerja di korporasi? Oke, usia 55, setelah itu mau jadi apa? Tabungan kalian cukup? Setelah pensiun, aku rasa nggak ada korporasi yang akan take care of their employee after pension, right? Jadi pikirin mulai dari sekarang. Kalau takut, aduh saya sudah terbiasa dengan korporasi, everything systematic, structured. Do not worry. Di sini juga structured, di sini juga dinaungin di gedung pencakar langit yang bagus, support systemnya oke banget, oke? Tapi you have a financial freedom, you have time freedom, kamu bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan teman, tapi pada saat yang sama juga menghasilkan. So why not? Nggak perlu bisa jualan, nggak perlu cerewet, nggak perlu harus gaul. Kenapa? Karena bisnis ini yang penting niat, rajin, dan sabar. Semuanya sudah disiapkan oleh leader kamu, so what are you waiting for? Join us!